Ya, siap. Siap, Ibu, siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai seperti biasanya, kita mulai dengan pantun. Nanti bilang cakep ya. Cakep. Oke, jalan-jalan ke Gondang Dia. Cakep. Cakep, Jangan cakep. lupa mampir ke Cikini. Cakep. Apa kabar teman semua? Selamat Cakep, jumpa kabar baik. pada webinar kali ini. Yeay. Ya, kain rami disulap menjadi tilam. Sudah Bagus. empuk, juga berwarna-warni. Izinkan saya mengucapkan salam. Mari kita mulai kegiatan webinar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam dan bahagia bagi kita semua. Yang terhormat Kasudis Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Barat, Bapak Diding Wahyudi. Yang terhormat Kasudin Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Barat, Bapak Purwanto, dan yang mewakili dalam hal ini Kasih PTK Bapak Hasim. Yang kami hormati Ketua IGI Jakarta Barat dan Koordinator Guru Penggerak Ibu Rumiatun. Yang kami hormati narasumber Bapak Rahmat Hidayat. Yang kami hormati Bapak Ibu Pengurus sekaligus panitia kegiatan webinar. Yang kami hormati para guru hebat yang hadir pada webinar sukses pelaksanaan pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita dapat bertatap maya dalam keadaan yang berbahagia tanpa kekurangan suatu apapun. Hadirin yang kami banggakan, sungguh suatu kebahagiaan tersendiri dengan hadirnya para guru hebat pada webinar sukses pelaksanaan pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah yang diselenggarakan oleh IGI Jakarta Barat dan komunitas guru penggerak merupakan bukti nyata loyalitas Bapak Ibu guru hebat terhadap profesionalitasnya sebagai guru yang akan mengantarkan peserta didiknya ke gerbang kesuksesan. Bapak Ibu guru hebat, proses pembelajaran yang sukses dan lancar pasti akan menghasilkan produk yang optimal dan maksimal. Oleh karena itu, untuk menuju keberhasilan dan kesuksesan pembelajaran haruslah dimulai dari perencanaan yang matang dan mantap. Hari ini kita akan bersama-sama berdiskusi dalam webinar sukses pelaksanaan pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah yang telah atau akan direncanakan yang kita kenal dengan RHK dalam aplikasi PMM. Hal ini tentunya sebagai salah satu usaha para guru hebat yang selalu ingin membawa perubahan positif untuk kemajuan pendidikan murid-murid hebat yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Perkenalkan, saya Indri Anatia Permatasari yang akan memandu webinar kita. Mohon izin saya juga membacakan susunan acara pada webinar kali ini. Yang pertama adalah pembukaan tadi, kemudian akan dilanjutkan dengan lagu Indonesia Raya, kemudian sambutan Ketua IGI dan Koordinator Guru Penggerak, kemudian sambutan Kasudin JB1 sekaligus yang akan membuka webinar, kemudian materi, tanya jawab, refleksi, dan selesai. Bapak Ibu guru hebat, marilah kita mengucapkan basmalah untuk memulai acara webinar sukses pelaksanaan pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita bersama-sama mendengarkan lagu Indonesia Raya. Mari Bapak Ibu.
Selanjutnya akan dilanjutkan dengan lagu Mars Igi. Dipersilakan Mbak Tisa. Ikatan Guru Indonesia mengemban visi mencerdaskan bangsa, mendidik generasi mulia, menjunjung kehormatan kode etik guru Indonesia. Ikatan Guru Indonesia bersumpah menjadi guru sejati, mengabdi untuk negeri, menjadi mutiara ibu pertiwi. Jayalah Iki, majulah Iki, Ikatan Guru Indonesia. Jayalah Iki, majulah Iki, Ikatan Guru Indonesia. Ikatan Guru Indonesia bermutu jujur dan profesional, menjadi pelopor perubahan, takkan mengajar kalau tidak belajar. Ikatan Guru Indonesia berdepan dalam ilmu, sharing and growing together. Ikatan Guru Indonesia. Jayalah Iki, majulah Iki, Ikatan Guru Indonesia. Jayalah Iki, majulah Iki, Ikatan Guru Indonesia. Terima kasih Mbak Tisa. Bapak Ibu guru hebat, ya itu adalah IGI, Ikatan Guru Indonesia, yang mengemban visi mencerdaskan bangsa, mendidik generasi mulia, menjunjung kehormatan dan kode etik guru Indonesia. IGI, Ikatan Guru Indonesia bersumpah menjadi guru sejati, mengabdi untuk negeri, menjadi mutiara ibu pertiwi, yang memiliki semboyan sharing and growing together. Kita bersama berbagi dan tumbuh bersama menjadi guru-guru hebat semua. Ya, selanjutnya adalah sambutan Ketua IGI dan Koordinator Guru Penggerak, Ibu Rumiatun. Kami persilakan untuk Ibu Rumiatun. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya jelas, Bu Jelas. Indri? Oke, terima kasih Bu Indri selaku pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Masih semangat ya Bapak Ibu? Semangat. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, yang selalu memberikan kita nikmat, terutama nikmat sehat dan waktu, sehingga hari ini kita bisa bertatap maya pada webinar sukses pelaksanaan pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah Jakarta Barat. Yang saya hormati Bapak Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat, dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Wagimin selaku Kasih PTK beserta jajarannya. Izin Bu, Pak Didin aja Bu. Bapak Kepala Suku ada? Dinas ada. Oh ada, Iya, iya. Terima kasih Pak Diding, selamat datang. Yang saya hormati Bapak Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat, Pak Diding Wahyudin. Yang saya hormati Bapak Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh staf Kasih PTK Pak Haji Agus. Kebetulan beliau sedang ada tugas luar sehingga belum berkesempatan membersamai kita semua.
Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru Wilayah Jakarta Barat, teman-teman dari Ikatan Guru Indonesia, teman-teman pengurus komunitas guru penggerak Jakarta Barat. Kegiatan webinar ini adalah salah satu bagian dari program IGI dan juga kolaborasi dengan komunitas guru penggerak dalam hal memfasilitasi kebutuhan teman-teman khususnya untuk e-kinerja. Dari awal kita sudah memberikan fasilitas kepada Bapak Ibu guru dan kepala sekolah, mulai dari perencanaan sekarang sudah masuk pada tahap pelaksanaan kinerja itu. Nah, ternyata masih banyak teman-teman yang bingung gitu. Nah, untuk menjawab itu semua, maka kami dari pengurus IGI dan komunitas guru penggerak mencoba memberikan sedikit masukan atau sedikit sharing kepada teman-teman semua, Bapak Ibu guru dan kepala sekolah, bagaimana sih pelaksanaan dari kinerja itu. Jadi nanti kalau ada pertanyaan dan apa yang masih bingung, silakan boleh ditanyakan di dalam webinar ini. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi ucapan terima kasih kepada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 dan 2 Jakarta Barat yang selalu mensupport kegiatan IGI Jakarta Barat dan kegiatan komunitas guru penggerak Jakarta Barat. Kepada Bapak Ibu guru dan kepala sekolah peserta webinar, kami ucapkan selamat mengikuti webinar. Semoga informasi yang didapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rumi, seperti yang disampaikan oleh Ibu Rumi tadi bahwa Ibu Rumi selaku Ketua IGI Jakarta Barat dan Koordinator Guru Penggerak mencoba untuk memfasilitasi kami para guru dan ibu kepala sekolah dan para kepala sekolah se-Jakarta Barat ini untuk melanjutkan dari perencanaan dan pelaksanaan dari e-kinerja. Nah, seperti semboyan IGI tadi bahwa sharing and growing together. Kita akan bersama-sama berbagi praktik baik dan tumbuh bersama juga agar menghasilkan para peserta didik yang hebat tentunya. Ya, selanjutnya adalah sambutan Kasudis Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Barat, yaitu Bapak Diding Wahyudi, yang akan membuka kegiatan webinar sukses pelaksanaan pengelolaan e-kinerja guru dan kepala sekolah. Kami persilakan untuk Bapak Diding Wahyudin untuk memberikan sambutannya dan membuka kegiatan ini. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin suara saya jelas? Jelas Bapak. Jelas, jelas Pak. Alhamdulillah. Jelas Pak, jelas. Yang saya hormati Kepala Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat 2 atau yang mewakili Pak Kaki PTK, Pak Wagimin dari JB 1 beserta teman-teman Bapak Rahmat Hidayat, Bapak Suprapto selaku narasumber, Ketua IGI Ibu Rumi beserta teman-teman semuanya, komunitas guru penggerak, dan seluruh peserta webinar yang berbahagia. Sukses pelaksanaan pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah di Jakarta Barat tentunya salah satu adalah yang perlu kita dorong. Yang pertama adalah pengelolaan kinerja pada PMF. Adalah alat bantu yang mempermudah guru, Bapak dan Ibu, untuk kepala sekolah juga menentukan sasaran kinerja yang lebih kontekstual sesuai dengan kebutuhan di dunia pendidikan. Nah, yang hari ini tentu kedua adalah fitur pengelolaan kinerja ini telah terintegrasi dengan layanan kinerja yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah. Nah, yang berikutnya adalah yang ketiga, landasan hukum peraturan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan nomor 7607 B1 HK 03223 tentang petunjuk teknis pengelolaan kinerja guru.
ya terhadap kepala sekolah juga memulai platform Merdeka Belajar. Dan berikutnya adalah adanya alur pengelolaan kinerja, perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja, evaluasi, pelaporan, dan seterusnya. Ini semuanya target dan tujuannya adalah untuk peningkatan kinerja. Saya berharap Bapak dan Ibu dengan pertemuan ini semoga akan mendapatkan barokah dari Yang Maha Kuasa terhadap kegiatan yang luar biasa ini. Semoga menjadi barokah bagi kita semuanya. Dan tentu dari Sudin JB1 mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran, terutama kepada Igi dan kawan-kawan yang telah menginisiasi kegiatan ini. Dengan membaca basmalah dengan doa, semuanya mari kita buka acara kita ini. Semoga acara kita ini mendapatkan barokah dan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi amal ibadah kita semuanya. Demikian barangkali dari saya yang bisa sampaikan. Terima kasih. Basmalah kita ucapkan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak dan Ibu, izin saya mungkin akan menyimak sambil jalan karena masih sambil ada kegiatan yang lain. Semoga sukses selalu untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, menurut Pak Kasudin adalah pengelolaan kinerja pada PM ini adalah alat bantu untuk kita memudahkan pengelolaan kita dalam proses pembelajaran di kelas. Ya, Bapak Ibu sehat selalu Pak Didi. Terus memotivasi Amin, kami. Bun. Ya. Oke, terima kasih. Berikutnya, mohon izin kita melanjutkan acara berikutnya. Ya, sebelum kita mulai kepada acara inti kita, pemberian materi, bolehlah kita sharing-sharing dulu sebentar ya. Bapak Suprapto, ini kepala sekolah ya yang nantinya akan memandu kegiatan kita sebagai moderator. Pak Suprapto. Ya, Iya. siap Ibu. Oke. Boleh dong cerita gimana rasanya ini kepala sekolah kita ini, bagaimana mendampingi guru-gurunya dalam mengisi pengelolaan kinerja di PMM. Boleh silakan Pak Suprapto. Ya, terima kasih Ibu Indri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, izin perkenalkan nama saya Suprapto. Saya adalah kepala sekolah di SDN Kapuk 14 Pagi, berasal dari guru penggerak ya Bapak Ibu. Bapak Ibu ingin berbagi praktik baik terkait dengan pengelolaan kinerja Bapak Ibu, di mana saya sebagai kepala sekolah kemudian harus memanajemen dari Bapak Ibu guru ketika Bapak Ibu guru itu melaksanakan pengelolaan kinerja. Bapak Ibu guru hebat semuanya. Terkait dengan lini masa alur pengelolaan kinerja Bapak Ibu, bahwa dalam 1 tahun itu dibagi menjadi 2 Bapak Ibu. Yang pertama yaitu Januari sampai bulan Juni, kemudian periode yang kedua yaitu bulan Juli sampai dengan bulan Desember. Itu tentunya sangat berbeda sekali ketika kita tahun-tahun yang lalu khusus untuk guru SKP itu hanya 1 tahun hanya sekali, namun untuk tahun 2024 berkaitan dengan pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah itu dilaksanakan dalam 2 kali atau 2 periode Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu dalam kegiatan pengelolaan kinerja tersebut Bapak Ibu ada beberapa langkah atau tahapan. Bapak Ibu di bulan Januari sampai dengan bulan Juni itu adalah periode yang pertama. Yang pertama yaitu perencanaan Bapak Ibu di bulan Januari. Nah ini bagaimana Bapak Ibu guru itu membuat perencanaan, kemudian Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Kepala Sekolah itu melakukan persetujuan. Tentunya ketika membuat perencanaan melalui RHK tersebut terjadi diskusi antara saya dan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Kemudian tahap yang kedua Bapak Ibu yaitu tahap di bulan Februari yaitu persiapan observasi kelas. Nah, di dalam tahap persiapan observasi kelas ini Bapak Ibu, hal yang terpenting antara Bapak Ibu guru dan kepala sekolah itu menyepakati kapan pelaksanaan observasi atau lebih dikenal dengan istilah pra-observasi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dan Bapak Ibu kepala sekolah silakan berdiskusi membuat jadwal kapan pelaksanaan untuk observasi tersebut. Kemudian di bulan Maret Bapak Ibu yaitu periode observasi kelas dan diskusi tindak lanjut. Nah ini tentunya itu adalah
ketika Bapak Ibu sudah menentukan jadwal kepada Bapak Ibu guru untuk pelaksanaan observasi, nanti silakan Bapak Ibu untuk melakukan observasi sesuai dengan perjanjian atau diskusi tersebut Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu silakan nanti di situ juga melaksanakan tindak lanjut ya. Tentunya ini adalah hasil dari observasi tersebut. Apakah sudah memenuhi kriteria atau harapan yang sudah Bapak Ibu sepakati bersama. Kemudian di bulan April dan bulan Mei Bapak Ibu yaitu pelaksanaan tindak lanjut guru dengan pemantauan atasan Bapak Ibu. Nah, ini tentunya dari hasil tindak lanjut itu guru harus menyikapi hal-hal apa yang harus dilakukan. Kemudian Bapak Ibu Kepala Sekolah itu memantau terkait dengan hal-hal yang dilaksanakan tersebut. Kemudian di bulan Juni itu ada refleksi, penilaian, dan penentuan predikat kinerja Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, di akun pengelolaan kinerja guru Bapak Ibu yang sekarang ini yaitu tepatnya di bulan Februari ini, tentunya ada beberapa hal yang penting, yang utama Bapak Ibu, di dalam pelaksanaan kinerja. Yang pertama Bapak Ibu sudah muncul menu yaitu observasi praktek kinerja dan pengembangan kompetensi dan tugas tambahan. Mungkin Ibu Indri boleh izin share screen saya? Bu Boleh, Indri? silakan Bapak, silakan. Yes. Baik, Bapak Ibu, izin share screen biar lebih jelas Bapak Ibu. Apakah terlihat Bu Indri? Terlihat Pak, terlihat. Baik, Bapak Ibu, ini saya membuka dari akun guru ya, Bapak Ibu ya. Ini adalah pengelolaan kinerja dari guru saya, Bapak Ibu. Kemudian kita masuk, setelah masuk ke PMM, Bapak Ibu, kita klik di pengelolaan kinerja, Bapak Ibu. Kita lihat, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu akan muncul tampilan seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ini ada tulisan yang pertama Bapak Ibu yang paling atas yaitu 1 Januari sampai dengan 30 Juni Bapak Ibu. Artinya apa? Ini adalah periode pertama Bapak Ibu ketika Bapak Ibu melakukan pengelolaan kinerja di tahun 2024 Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu di tampilan menu akun guru Bapak Ibu ada tulisan di sini yaitu lakukan observasi kelas Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu nanti Bapak Ibu akan disajikan beberapa menu-menu untuk terkait pengisian Bapak Ibu. Kita klik ya Bapak Ibu di periode Januari sampai Juni 2024 Bapak Ibu kita klik. Nah, Bapak Ibu akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, kita lihat Bapak Ibu ya, menu-menunya seperti ini. Yang sebelah kiri atas Bapak Ibu ada aktivitas interaktif. Bapak Ibu, ini adalah RHK yang kita buat Bapak Ibu di bulan Januari. Jadi tentunya berbeda antara Bapak Ibu yang satu dengan yang lainnya Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi mungkin Bapak Ibu ada yang memilih budaya positif. Nah, ini akan muncul Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu juga bisa melihat rubriknya kayak apa sih Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa klik di sini. Nah, rubriknya seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu rubrik yang perlu Bapak Ibu nanti perhatikan ketika nanti melakukan observasi kelas. Nah, Bapak Ibu, di fokus perilaku yang diobservasi, Bapak Ibu ada beberapa hal yang bisa dilakukan dan beberapa hal yang dihindari Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu, guru memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang memberi peran pada semua peserta didik. Nah, ini Bapak Ibu yang sebelah kiri, ini adalah hal-hal yang dianjurkan. Kemudian hal yang di sebelah kanan, ini adalah yang dihindari. Berarti Bapak Ibu tidak boleh nih yang melakukan yang sebelah kanan nih Bapak Ibu, yang tanda silang merah ini Bapak Ibu ya. Kemudian yang bagian yang kedua, Bapak Ibu, guru mengajukan pertanyaan yang menstimulasi proses diskusi dan berpikir kritis. Nah, ini juga sama Bapak Ibu, ada perilaku yang dianjurkan, kemudian di sebelah kanan ada yang perilaku dihindari Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, nah guru memfasilitasi terjadinya diskusi kelompok yang interaktif, kritis, dan inklusif Bapak Ibu. Nah, berarti Bapak Ibu ini juga sama, yang sebelah kiri ada perilaku yang dianjurkan,
dan yang sebelah kanan adalah perilaku yang dihindari Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah rubrik Bapak Ibu ketika nanti Bapak Ibu akan diobservasi oleh kepala sekolah ya. Jadi Bapak Ibu harus paham ya. Kemudian Bapak Ibu klik saya mengerti ya. Nah, setelah Bapak Ibu pahami dan pelajari, maka Bapak Ibu hal yang terpenting Bapak Ibu di bulan Februari ini yaitu Bapak Ibu isi dokumen persiapan ya. Kita klik di sini Bapak Ibu isi dokumen persiapan. Nah, seperti ini. Nah, Bapak Ibu, tampilannya hampir mirip ya Bapak Ibu. Di sini ada langkah-langkah persiapan observasi. Nah, ini Bapak Ibu diharapkan diskusi dengan atasan, kemudian bersiap untuk observasi, kemudian yang ketiga observasi berlangsung Bapak Ibu ya. Nah, ini juga masih sama Bapak Ibu, di sebelah kiri atas itu adalah RHK Bapak Ibu ya. Sekali lagi, ini tentunya berbeda antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain. Kalau Bapak Ibu misalkan kemarin memilih budaya positif, tentunya di sini juga muncul budaya positif ya. Kemudian berikutnya Bapak Ibu akan disajikan 3 pilihan maksimal ya Bapak Ibu. Apa perilaku spesifik yang ingin Anda pelajari dan tampilkan pada observasi kelas. Ya, di sini Bapak Ibu silakan Bapak Ibu pilih ya. Boleh 1, boleh 2 atau boleh 3 ya Bapak Ibu. Kita klik di sini target perilaku, misalkan saya pilih 3-tiganya, 1, 2, 3. Nah, Bapak Ibu, ini Bapak Ibu boleh memilih 1, boleh memilih 2 atau 3-tiganya. Sekali lagi Bapak Ibu, ini tergantung dari Bapak Ibu masing-masing ya. Nah, Bapak Ibu, apa saja upaya yang Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku? Nah, ini Bapak Ibu ada beberapa hal Bapak Ibu bagaimana sih untuk target perilaku itu dapat tercapai Bapak Ibu. Saya juga punya beberapa referensi Bapak Ibu seperti ini Bapak Ibu. Apakah terlihat Bu Indri? Terlihat Pak. Terlihat ya. Ini misalkan disiplin positif ya Bapak Ibu, kemudian aktivitas interaktif Bapak Ibu, ya ada rencana hasil kerja, fokus perilaku, upaya mempelajarinya bagaimana Bapak Ibu. Ini di sini ada instruksi pembelajaran ya, rencana hasil kerjanya seperti apa, fokus perilakunya seperti apa, upaya mempelajarinya bagaimana. Kemudian di sini ada keteraturan suasana kelas ya, RHK-nya seperti apa, kemudian fokus perilakunya seperti apa, kemudian upaya mempelajarinya seperti apa ya. Ini hanya referensi ya Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu bisa nanti menuliskannya. Misalkan Bapak Ibu tadi mengambil aktivitas interaktif. Bagaimana upayanya Bapak Ibu? Ini kita copy paste. Kita copy ya Bapak Ibu. Ini. Oke, Bapak Ibu ingat di sini maksimal adalah 250 karakter ya Bapak Ibu. Kalau lebih 250 karakter, maka Bapak Ibu di sini tidak bisa save ya Bapak Ibu. Oke. Oke, misalkan seperti ini ya Bapak Ibu, sudah saya tulis ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, di target perilaku ini Bapak Ibu disesuaikan dengan kondisi real Bapak Ibu ya Bapak Ibu. Jadi mungkin nggak sama antara orang yang satu dengan orang yang lainnya ya Bapak Ibu. Jadi ini sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Bagaimana target perilaku ini bisa dicapai. Mungkin Bapak Ibu misalkan mengoptimalkan komunitas belajar yang ada di sekolah Bapak Ibu. Berbagi praktik dengan teman-teman. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mengikuti webinar dan sebagainya ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu setelah ini selesai, maka Bapak Ibu selanjutnya yaitu di jadwal observasi Bapak Ibu. Nah, ini di jadwal observasi Bapak Ibu tinggal klik saja. Bapak Ibu tidak boleh mengetik, hanya klik di sini Bapak Ibu. Ya, di kotak kecil ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, di sini adalah jadwal observasi yang Bapak Ibu akan lakukan. Tentunya Bapak Ibu sudah komunikasi dengan Bapak Ibu kepala sekolah. Ya, di bulan apa ya Bapak Ibu akan dilakukan observasi. Kemudian tanggalnya tanggal berapa akan dilakukan observasi. Misalkan di sini saya ambil tanggal 5 Maret seperti ini ya. Nah, misalkan tanggal 5 Maret Bapak Ibu.
Jenjangnya karena di sini mengajar SD, maka di sini kita pilih SD Bapak Ibu. Nah, ini disesuaikan dengan Bapak Ibu ya. Mungkin yang mengajar SMP, SMA, SMK silakan disesuaikan dengan kondisi masing-masing ya Bapak Ibu. Ya. Kemudian Bapak Ibu dipilih kelasnya. Nah, ini kelas berapa Bapak Ibu mengampunya ya. Misalkan di kelas 4 ya, mata pelajarannya tinggal diklik Udah ya di Bapak share. Ibu. Udah. Ini Itu mah absen manual kali, kalau Bu. memang belum ada Bapak Ibu di sini bisa diketik ya. Misalkan bahasa Indonesia nih, tinggal diklik ya Bapak Ibu bahasa Indonesia. Nah, kemudian di bawahnya Bapak Ibu di sini pokoknya dipastikan ya Bapak Ibu bahwa tanggal ini sudah dilakukan diskusi dengan Bapak Ibu kepala sekolah. Sehingga nanti Bapak Ibu kepala sekolah juga tahu jadwalnya ya. Kemudian Bapak Ibu di sini adalah catatan lain atau opsional ya. Ini artinya apa Bapak Ibu? Ini bebas ya. Bapak Ibu bisa isi ataupun tidak ya Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu mau isi jamnya jam berapa nih? Ya, misalkan dimulai misalkan setengah 10 sampai jam setengah 11. Ya, monggo silakan. Ini adalah opsional. Jadi ini tidak wajib ya Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, langkah terakhir Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan melakukan unggah dokumen. Nah, unggah dokumen ini Bapak Ibu yang terpenting Bapak Ibu yaitu nanti Bapak Ibu mengunggah RPP atau modul ajar atau perangkat asesmen. Nah, Bapak Ibu harus tahu bahwa kriterianya Bapak Ibu yaitu formatnya menggunakan PDF kemudian maksimal adalah 10 MB. Maka jika Bapak Ibu lebih dari 10 MB akan ditolak. Nah, pastikan Bapak Ibu RPP yang Bapak Ibu kirim atau upload Bapak Ibu sudah mendapatkan persetujuan dari Bapak Ibu kepala sekolah sebagai legalitas ya Bapak Ibu. Sekali lagi untuk legalitas dokumen Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu kepala sekolah sudah menandatangani kemudian melakukan stempel di dokumen RPP atau modul ajar Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kalau kita unggah misalkan seperti ini, kita coba ya Bapak Ibu. Nah, munculnya seperti apa? Nah, kayak seperti ini ya Bapak Ibu. Ya. Nah, ini kebetulan saya belum menyiapkan ya karena ini adalah punya guru saya ya Bapak Ibu. Contohnya seperti ini ya. Unggah dokumen silakan diunggah di sini Bapak Ibu. Ya. Kalau Bapak Ibu misalkan dari bukti karya silakan diambil dari sini ya Bapak Ibu. Saya close. Sekali lagi, Bapak Ibu, silakan nanti dokumennya Bapak Ibu diunggah ya sesuai dengan ketentuan yaitu format PDF maksimal 10 MB ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Nah, Bapak Ibu, kalau memang Bapak Ibu belum yakin dengan dokumen atau data-data yang Bapak Ibu kumpulkan, maka Bapak Ibu jangan klik kumpulkan. Bapak Ibu bisa simpan draft. Ingat Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sudah kumpulkan maka Bapak Ibu tidak bisa mengedit kembali. Maka penting Bapak Ibu melakukan review kembali tentang bagaimana pengisian. Apakah sudah benar, apakah sudah didiskusikan dengan Bapak Ibu kepala sekolah. Nah silakan Bapak Ibu yang lebih paham. Pastikan bahwa yang kita upload, kita unggah, kemudian biodatanya semua sudah benar semuanya ya Bapak Ibu. Nah ini karena ini belum lengkap, belum unggah dokumen Bapak Ibu terkait dengan RPP dan modul ajar, maka kita bisa simpan draft di sini ya. Kita simpan draft Bapak Ibu. Ya, simpan draft. Ini. Nah, Bapak Ibu, kalau nanti Bapak Ibu sewaktu-waktu mau mengecek kembali, maka Bapak Ibu bisa diklik di sini lanjutkan ya Bapak Ibu ya, bisa klik lanjutkan ya. Baik, kita kembali lagi. Jadi Bapak Ibu kalau mau mengulang kembali, maka Bapak Ibu bisa klik lanjutkan di sini. Jadi Bapak Ibu tadi belum terkirim ke akun Bapak Ibu kepala sekolah, jadi masih dalam bentuk draft. Nanti silakan Bapak Ibu lengkapi lagi sehingga nanti dokumen yang Bapak Ibu upload dan data-data yang perlu diisi tadi sudah benar semuanya ya Bapak Ibu. Kita kembali lagi Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu setelah itu ini sudah selesai di observasi kinerja Bapak Ibu ini di langkah pertama sudah selesai. Bapak Ibu di bawahnya Bapak Ibu ada kumpulkan dokumen. Nah di bagian kumpulkan dokumen ini adalah terkait dengan pengembangan kompetensi. Apakah sekarang sudah bisa dikumpulkan? Sudah bisa Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ini terkait dengan pengembangan kompetensi ketika Bapak Ibu membuat RHK di awal. Maka Bapak Ibu bisa upload dari sekarang.
Pak, misalkan saya kemarin mengikuti webinar ada 5, tapi sekarang baru dapat 3. Apakah bisa? Bisa Bapak Ibu ya. Kita lihat Bapak Ibu, klik ya Bapak Ibu, kumpulkan. Seperti ini Prapto? Bapak Ibu. Oke, Ya. narasumber kita sudah masuk. Oh, baik, baik. Baik. Iya, terima kasih Pak Prapto. Wow, hebat sekali ya, keren. Ya, yang bisa saya garis bawahi adalah tadi dalam kegiatan pengelolaan kinerja di PMM ini, yang pertama adalah bulan Januari kita merancang perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan sesuai dengan keinginan kita. Kemudian yang berikutnya adalah bulan Februari, yaitu persiapan observasi. Kemudian bulan Maret kita mulai melaksanakan observasi di kelas. Setelah itu bulan April dan Mei adalah pemantauan dan tindak lanjut. Berikutnya bulan Juni adalah refleksi. Begitu ya Pak ya. Oke, boleh saya sapa. Selamat datang Pak Rahmat Hidayat. Mana? Selamat datang Pak Rahmat Hidayat. Halo. Iya, terima kasih Bu Indri. Oke, terima kasih. Ya, selamat datang, selamat bergabung bersama kami. Mohon izin Pak Prapto, boleh dipersilakan. Ya, terima kasih. Saya serahkan ke acara berikutnya kepada moderator hebat kita, Pak Suprapto. Dipersilakan Pak Suprapto. Baik, Bapak Ibu, terima kasih Bu Indri. Saya akan memandu, Bapak Ibu mohon izin ya untuk memandu melanjutkan untuk kegiatan hari ini, Bapak Ibu. Namun Bapak Ibu, saya punya pantun nih, nggak kalah dengan Bu Indri juga ya. Baik, air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti belian. Cakep. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Mentari tenggelam menjelang petang, burung kalpari mondar-mandir. Kami ucapkan selamat datang, terima kasih berkenan hadir. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan untuk kegiatan hari ini Bapak Ibu. Narasumber utama kita hari ini adalah Bapak Rahmat Hidayah ya Bapak Ibu. Beliau adalah pengawas sekolah, kemudian seorang penulis, narasumber nasional kurikulum Kemendikbud, kemudian asesor dan penilai guru penggerak Kemendikbud, kemudian konsultan pendidikan dan pengembangan peserta didik. Dan masih banyak lagi Bapak Ibu di kurikulum VT ini Bapak Ibu berlembar-lembar di saya, ada 10 lembar mungkin ya Bapak Ibu. Tidak saya bacakan, hanya sekilas saja. Silakan Bapak Rahmat Hidayat, selamat datang. Untuk waktu silakan untuk Bapak untuk menjelaskan materi-materi terkait dari ini. Monggo silakan. Sepenuhnya waktu untuk Bapak Rahmat Hidayat sebagai pemateri utama. Monggo silakan Bapak. Oke, terima kasih Pak Suprapto ya, moderator di siang hari ini. Kalau saya tadi melihat, mendengarkan sekilas, sebetulnya materi sudah disampaikan. Betul ya Pak? Tadi sekilas saja Pak tadi. Sekilas saja, tidak apa-apa. Sekilas saja. Saya langsung saja ya, biar Ya, lihat monggo, apa yang Bapak akan Rahmat, dilakukan. monggo silakan. Oke, apa yang akan dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru pada saat observasi, praktik observasi. Bu Indri mohon bantuannya untuk menampilkan yang guru yang punya Ibu. Punya Pak Prapto aja tadi, punya Pak Prapto tadi guru. Yang Pak, yang tadi aja. Punya Pak Akun Agung. guru diperlihatkan. Oh, yang Baik, tadi aja baik. Pak, yang punya Pak Agung. Oh, baik, baik, izin ya. Jadi setelah Bapak dan Ibu dalam proses mengajukan RHK yang jumlahnya 32 minimal, maka ketika tertulis angka 32, maka kemudian Bapak sudah memenuhi ekspektasi. Ekspektasi untuk apa? Ekspektasi yang akan digunakan pada proses kenaikan pangkat Bapak dan Ibu. Jadi akan disusun, dibuat menjadi SKP. Jadi yang pertama ini, ya, setelah termuncul di akun punya Bapak dan Ibu, akun PMM, kinerja milik Bapak dan Ibu, boleh sambil ditampilkan Pak, tidak apa-apa Pak. Biar kelihatan. Jadi ada muncul kata 32-nya ya, memenuhi ekspektasi. Izin ya Pak. Dulu Pak. Silakan Pak, Ya. ditampilkan saja. Ya. Biar kelihatan. Jadi ketika muncul angka 32, maka dalam prosesnya Bapak telah memenuhi
sudah memenuhi ekspektasi, harapan dari pemerintah. Gitu ya Pak ya? Oke, langkah apa yang diinginkan oleh pemerintah 32. Bagaimana kalau ternyata kemudian Bapak pada saat penyusunan perencanaan kinerja lebih dari 32. Ibu lebih dari 32. Misalnya dituliskan 40. Berarti lebih berapa? Lebih 8 ya? Lebih 8. Tidak jadi masalah. Tetapi RHK Bapak dan Ibu harus dipenuhi 8-8-nya. Jadi 40-nya lengkap. Jadi tidak boleh 32. Harus 40. Maka nanti akan muncul di pengembangan kompetensinya seperti terlihat di gambar ini. Tetap berwarna biru dan tuliskan kumpulkan. Jadi diminta terus untuk mengumpulkan. Nah, sekarang kita lihat. Boleh Pak diturunkan ke bawah? Nah, ini di bawah dokumen KWSP, dokumen kehadiran kelas, perilaku kerja, itu cek, yang duanya masih berwarna, bisa dilakukan oleh apa-apa. Karena ini milik kepala sekolah. Oh, ini milik kepala sekolah, yang dua ini. Jadi ini hanya akan diunggah oleh kepala sekolah. Dokumen KOSP diunggah oleh kepala sekolah, dikumpulkan oleh atasan, kepala sekolah Bapak dan Ibu. Dokumen kehadiran kelas adalah dokumen pelaksanaan kegiatan observasi. Cukup diunggah oleh kepala sekolah. Yang jadwalnya sudah masing-masing diajukan oleh Bapak dan Ibu. Oke, naik ke atas Pak. Kita cek langkah observasi. Ini masih 0%. Cek langkah observasi. Turunkan ke bawah. Cek rubrik observasi. Naik Pak ke atas sedikit. Cek rubrik observasi. Dicek. Yang akan diobservasi bukan konten mata pelajaran. Kata kuncinya. Jadi kalau Bapak Ibu pun di sini diminta mengunggah RPP tidak jadi masalah, tetapi yang akan diobservasi itu hanya 3 pilihan. Tetapi Bapak Ibu dipaksa untuk 3-3-nya dipakai. Pilihannya kan 3. Tetap Bapak dan Ibu nanti akan 3-3-nya diminta. Jadi kalau Bapak pilih 1, tetap aja nanti keluarnya 3. Pilih 2, keluarnya 3. Pilih 3-3-nya aja sekalian. Maka pada saat melaksanakan kegiatan observasi, nanti dalam prosesnya, maka ada perilaku yang dianjurkan dan perilaku yang dihindari. Perilaku yang dianjurkan pada memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang memberi peran pada semua peserta didik, itu diharapkan memotivasi. Menyediakan peran dalam satu kelompok. Kemudian memberi dukungan dan kesempatan peserta didik untuk yang pasif agar berperan. Bagaimana guru memfasilitasi kegiatan belajar yang memberi peran pada semua peserta didik. Lakukan. Yang dihindari apa? Misal, membiarkan peserta didik membagikan peran dalam kelompok. Misalnya guru menyediakan peran yang terbatas sehingga peserta didik tertentu tidak mendapat peran. Kalau tadi sudah kita bagikan ya, misalnya di kelas kita ada kelompok lower, middle, higher, kita hanya konsen di kelompok yang higher saja atau yang middle saja. Yang lower tidak kita perhatikan, maka itu tidak boleh, harus kita hindari. Kemudian terakhir, guru membiarkan sebagian peserta didik bersikap dominan, hanya dikuasai oleh orang-orang tertentu di dalam kelas. Yang kedua, mengajukan pertanyaan yang menstimulasi, berarti memberikan rangsangan, ya, proses diskusi dan berpikir kritis. Diskusi berpikir kritis. Yang dianjurkan apa? Mengajukan pertanyaan terbuka untuk memancing proses diskusi, berpikir kritis, mengajukan pertanyaan mengarahkan konsep yang dipelajari dan seterusnya. Kemudian terakhir, guru mengajukan, meminta peserta didik membandingkan 2 konsep yang berbeda. Harus muncul, ini terlihat. Ya, boleh dilihat punya Bapak Ibu sekaligus ya di situ ya. Sama kan? Hindari mengajukan pertanyaan menguji pemahaman peserta saja. Jadi pertanyaannya tertutup. Ya, misalnya mengajukan pertanyaan
siapa penemu hukum Archimedes? Ya. Siapa Isaac Newton? Kapan negara Indonesia berdiri? Ya. Atau meminta peserta didik mengulangi konsep yang disampaikan. Tadi Ibu sudah menjelaskan tentang larutan homogen, larutan heterogen, jelaskan ulang. Nah, itu dihindari. Ya, atau menghakimi jawaban peserta didik, membuat peserta didik yang lain ragu buat menjawab. Ya, ada juga guru yang misalnya, yang begitu aja ditanyain, jangan tanyain yang begitu. Nah, itu juga tidak boleh. Lanjut, berikutnya, turun ke bawah, Pak. Memfasilitasi terjadinya diskusi kelompok yang interaktif, kritis, dan inklusif. Dianjurkan memotivasi peserta didik menyamakan pendapat secara terbuka. Yang dianjurkan lagi, mengajukan pertanyaan yang memicu terjadinya diskusi kelompok. Yang berikutnya, guru diupayakan berkeliling kelas, memberikan bimbingan pada kelompok dalam diskusi. Dihindari duduk saja di depan, membiarkan kelompok berdiskusi sendiri, atau membiarkan peserta didik membentuk kelompok sendiri sesuka hatinya, atau misalnya mengabaikan atau melarang perbedaan pendapat. Kalau Bapak Ibu sudah paham dengan ini, kemudian saya mengerti. Silakan Pak. Saya mengerti, klik. Nah, karena Bapak ini sudah pernah melaksanakan persiapan, maka tinggal lanjutkan. Lanjutkan. Isi dokumen persiapan. Nah, ini kan sudah di checklist semua sama Bapak ya. Sebab kalau kita checklist ini Pak, yang ini tadi kita lihat, yang ini kalau kita checklist hanya 2, tetap aja munculnya 3. Yang tadi itu 3 yang tadi. Hindari, jangan dilakukan. Kalau di checklist 1 muncul 3 juga. Ya udah 3-3-nya. Dorong ke bawah, Pak. Dorong ke bawah. Nah, pertanyaan. Tolong diisi pertanyaannya. Apa saja upaya yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku? Apa yang mau dilakukan? Misalnya ini bersih dengan kombel, teman sejawat, dan seterusnya. Bagus. Cukup. Atau misalnya saya akan berusaha sekeras mungkin, sebisa mungkin untuk anak mencapai perilaku, mencapai target perilaku yang diinginkan. Bisa, silakan. Ini mau upaya Bapak ya, upaya Bapak dan Ibu yang dilakukannya. Oke, turun ke bawah. Nah, ini sudah menentukan tanggal. Tanggal 5 Maret 2024, jenjangnya SD, jenjang SMA, jenjang SMP, SMK, kelasnya kelas 4, mata pelajarannya bahasa Indonesia. Catatan opsionalnya, catatan lain di bawah, isi dengan jam. Jam keberapa, Pak? Tulis saja. Misal jam ketiga dan keempat. Atau jam ketiga sampai jam, kan ada yang 3 jam ya, olahraga, PABP, kan ada 3 jam itu. Isi. Misalnya jam ketiga sampai dengan jam atau yang 4 jam. Jam pertama sampai jam keempat. Atau ada yang 5 jam. Karena beberapa sekolah penggerak yang SMA kan sudah memulai kegiatan proses pembelajaran di kelas 11, fase F itu 5 JP. Karena ada yang 5 JP-nya langsung digabungkan. Lanjut Pak, diturunkan ke bawah. Ini belum mengunggah RPP. Silakan Bapak unggah RPP-nya, maksimal 10 MB, 10 MB. Kalau lebih silakan dikompres, pakai S. Bukan ya, bukan pakai S. Dikompres, pakai lab PDF bisa, pokoknya dikompres. Sampai di bawah 10 MB. Ya. Mau diunggah sekalian ini, Pak yang punya Pak Agung ini? Oke, unggah dokumennya ini, silakan langsung unggah dokumen. Belum ada Pak, sementara Pak. Belum punya? Belum, Oke. sementara. Kalau belum punya, tutup Pak. Tutup, berarti simpan draft. Nggak bisa dikumpulkan. Ya, betul. Nah, kan kita ingin yang sudah simpan dan keluar. Simpan dan keluar. Oke. Yang Bu Indri sudah mengajukan belum? Memasukkan RPP belum, Bu Indri? Belum, Pak. Bisa sekarang nggak dicoba? Waduh, bentar ya, RPP. Coba di yang ini yang punya Agung Praba Sujiwa ditutup. Kita ambil yang Bu Indri. Kita coba langsung sekarang. Kan mau dicoba langsung. Biar kelihatan setelah itu ada proses apa. Ya.
Baik, saya tutup ya, Pak. Oke, nanti sekaligus kalau saya pakai simulasi nggak enak kelihatan filenya. Bentar, saya Oke. cari dulu. Kita tunggu dulu yang Bu Indri untuk diangkat, dimasukkan, biar lihat langsung. RPP-nya ini dulu ya Pak. Coba-coba dulu ya. Nanti nggak bisa diganti ya Bu, karena akun kepala sekolah sampai saat ini nggak bisa menghapus. Jadi yakinkan itu bisa. Nanti bisa kalau belum dikumpulkan bisa dihapus kan? Bisa. Karena akun kepala sekolah sampai saat ini belum belum bisa diketik. Ini aja deh, saya tampilan dari sini aja ya. Oh ya, siap. Nah, dulu mana ya? Ini jadi Pak Rahmat atau saya? Pak Rahmat aja. Sebentar, saya biar kelihatan, saya munculkan yang ini dulu. Di akun kepala sekolahnya. Anggaplah Bapak sudah upload ya. Anggaplah ibu-ibu semua sudah upload RPP, kemudian akan muncul seperti ini nanti di akun kepala sekolah. Izin saya share screen. Tempat itu benar ya, maksudnya biar lagi zoom ya. Sudah bisa terlihat dengan jelas, Bu Indri? Siap, sudah. Sudah, Pak. Oke. Sudah. Jadi ini ya, kali ya, Pak. sebentar saya nggak bisa perbesar ini. Bentar, saya pindahin dulu ke atas ini. Oke, sudah saya zoom ya. Terlihat dengan jelas ya, Pak Suprapto, Bu Indri? Siap, sudah. Oke. Jadi nanti di akun kepala sekolah Bapak dan Ibu akan muncul seperti begini. Kalau sudah mengajukan lengkap semua ya. Jadi RPP segala macam sudah dimasukkan. Saatnya jam 10 dimulai. Nggak bisa bergeser filenya. Sebentar. Pak Rahmat mungkin bisa pakai akun saya karena saya udah buka. Oh, udah bisa. Ya, udah ya. Silakan. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sudah mengajukan, bentuknya akan seperti begini. Observasi kelas. Ya. Itu kalau sudah terisi semua, angkanya tidak 0/3. Tetapi 3/3. Berarti sudah lengkap. 3/3. Ya. Kemudian kelengkapan dokumen kaitan dengan pengembangan kompetensi dan tugas tambahan. Untuk pengembangan kompetensi, Bapak Ibu masukkan cicil satu persatu, tidak perlu sekaligus diisi. Agar langsung misalnya 0/2-nya rubah jadi 2/2. Jangan. Ya. Jadi sekarang misalnya Bapak punya RHK 1, masukkan bulan Februari, nanti Maret punya lagi, masukkan lagi, nanti April punya lagi, masukkan lagi, begitu cicil aja. Jadi jangan semua hayo aja ke PMM, ya. Nggak ngajar, mikirin PMM aja terus-terusan. Kemudian yang berikutnya, untuk tugas tambahan, ini isi nanti di bulan Juni. Jangan sekarang laporannya. Karena itu laporan bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Masa ada wali kelas sudah memasukkan laporan bulan Maret. Kan pekerjaan juga belum selesai. April, Mei, Juni. Belum selesai. Jadi pastikan itu nanti diupload untuk laporan di bulan Juni. Ya, yang tugas tambahan. Yang berikutnya, pastikan juga dalam prosesnya tugas tambahan yang dikerjakan oleh Bapak dan Ibu, bentuk laporannya tidak mesti seperti bentuk laporan karya tulis ilmiah. Daftar isi, pendahuluan, bla 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 bla, latar belakang masalah. Wah, Pak, repot, capek nanti gitu. Lebih bagus Bapak Ibu dorong dari RKT.
Rencana Kerja Tahunan RKT yang diambil dari raport pendidikan. Wakase kesiswaan pasti punya RKT. Wakase kurikulum pasti punya RKT. Wakase kurikulum nanti turunkan RKT yang punya wali kelas. Pekerjaan wali kelas ngapain saja selama semester ini. Itu lebih enak karena nanti nyambung dengan raport pendidikan. Nanti saya di akhir, di sesi akhir saya perlihatkan contoh RKT. Oke, lanjut. Cek rincian. Maka kepala sekolah akan melakukan proses penilaian, cek rincian dengan cara ngecek rincian. Muncul yang tadi 3. Jadi di akun kepala sekolah dia mau datang pakai bawa laptop, cukup di HP, pakai tab, nggak jadi masalah. Maka dia akan menilai 3. Di akunnya akan dinilai 3. Yang tadi ya Pak, yang sisi kiri yang checklist warna hijau, sisi kanan tanda cakra warna merah. 1. Komunikasi positif membangun suasana kelas yang kondusif. Ini. Ya, yang ini. Yang ini. Ada 3 pilihan di akun kepala sekolah. Pilihan pertama, belum dilakukan. Pilihan kedua, dilakukan tapi belum efektif. Pilihan ketiga, dilakukan efektif. Pilihannya di akun kepala sekolah. Nanti dia akan memberikan catatan kenapa dilakukan dengan efektif. Dilakukan dengan efektif, misalnya guru melakukan komunikasi yang positif. Ya, nanti RPP-nya juga dicek. Yang pertama, ada berapa semuanya tadi yang dicek oleh kepala sekolah? Ada 3. Ini 2 lagi. Oh, 2 lagi. Yang 2 lagi. Ya, yang 2 lagi. Ini yang kedua, ini yang ketiga. Baru kemudian atasan akan memberikan catatan rekomendasi. Misalnya, Bu, nanti pelajarilah Bu, bagaimana strategi membuat kelompok yang baik. Karena saya melihat tadi Ibu membagi kelompoknya masih asal-asalan. Bu, pelajari lagi ya, bagaimana cara menyampaikan pertanyaan. Jadi Ibu belajar membuat pertanyaan. Begitu yang akan dilakukan oleh Bapak dan Ibu. Ya. Selanjutnya, maka kepala sekolah akan kumpulkan. Ya, udah selesai observasinya. Kemudian nanti ada dokumen tindak lanjut. Kan tadi saya lihat ya, di akun punya Pak siapa tadi, Pak Prapto ya? Pak siapa? Pak Agung ya? Agung, Pak Agung, Pak. Kan? Belum terbuka. Jadi nanti setelah selesai, ini akan terbuka di 1 Maret 2024. Jadi akan terbuka. Akan berwarna biru. Sekarang masih warnanya abu-abu. Terbuka. Kita lihat. Ini muncul. Oh, kalau begitu Bu, silahkan pilihan belajar di PMM-nya ini. Ya, refleksinya dibuat. Ini refleksinya. Kemudian ini. Mohon maaf, sekali lagi saya ingatkan, ketika Bapak dan Ibu membuka akun PMM, belajar pelatihan mandiri, ada videonya, jangan di-skip. Jangan di-skip. Mohon maaf Bapak dan Ibu yang di Jakarta, kalau saya di Jawa Barat, kami pengawas sudah diberikan kewenangan oleh BBGP untuk bisa membuka akun Bapak dan Ibu, berapa menit dia belajar, berapa menit dia harusnya menonton video. Jadi kalau misalnya 5 menit 20 detik, tapi ternyata nontonnya cuma 3 menit 20 detik, berarti di skip itu videonya. Gitu. Jadi ada lamanya belajar. Ya. Nanti tahun ini Jakarta juga sama akan segera memiliki BBGP, ya. Oke. Jadi malu ya, jadi ketahuan. Dan seterusnya Pak. Ini yang akan muncul di akun Bapak dan Ibu. Yang berikutnya Pak.
Contoh, saya perlihatkan kembali. Sudah dilakukan observasi kelas, sudah lengkap 3/3. Berarti sudah lengkap, sudah aman. Sudah oke, nggak ada masalah. Nah, sekarang akan dicek kelengkapan dokumen. Kelengkapan dokumen. Sudah dikumpulkan. Lihat Pak, contoh di sini Bapak dan Ibu, sudah dikumpulkan. Yang ini belum dikumpulkan. Makanya kumpulkannya satu persatu, tidak perlu sekaligus. Satu, Bapak Ibunya juga kasihan. Yang kedua, kepala sekolah keteteran. Bayangkan di sini ada berapa guru semuanya? 50 orang guru. Dia periksa. Tuh, ayo, kepala sekolah ngecekan iya karunya. Gak ada waktu bermainnya. Nah, ini dicek satu persatu. Ya, tuh lihat Pak, yang tadi saya sampaikan 32 itu dianggap sudah memenuhi ekspektasi. 32 poin. Bagaimana kalau saya lebih? Nah, itu nanti akan diminta terus untuk mengumpulkan, kumpulkan. Lanjut. Kelengkapan dokumen. Di akun kepala sekolah nanti akan muncul ini. Kalau sekarang baru cek, belum edit. Jadi kepala sekolah dapat menolak sertifikat yang dikirim. Misalnya dikirimnya tahun 2021, boleh ditolak. Nanti ada muncul edit untuk mengubah dokumen. Jadi ganti. Ini yang tidak saya inginkan. Ganti. Ya, tapi sekarang belum. Kalau dibuka di akun kepala sekolah. Ya, lanjut. Periksa dokumen perilaku kerja yang 7 ya Pak. Yang 7. Ya, yang kemarin sudah diisi. Apa saja ya? Berorientasi pelayanan, akuntabel, dan seterusnya ya. Sudah. Nah, ini pengumpulan dokumen yang tadi. Lakukan penilaian dokumen. Tuh, lihat Pak, bulannya. April, Mei. Ya, jadi sekarang konsentrasi aja di observasi. Ya, udah tenang aja dulu. Tapi April, Mei. Oh, lanjut, kumpulkan. Dan seterusnya, Bapak dan Ibu. Nah, nanti kalau sudah selesai, saya buka, saya tutup dulu yang ini, stop share. Saya buka sebentar, satu lagi biar kelihatan. Satu lagi. Bertanya-tanya, nanti di akhirnya bagaimana? Endingnya seperti apa? Sebentar, saya buka. Sudah terlihat ya Pak? Bu? Sudah. Jadi endingnya nanti, ini satu, praktik pembelajaran, observasi 100%. Pengembangan kompetensi, warnanya tidak begini lagi. Kemudian tugas tambahan berbentuk seperti begini. Ya, jadi nanti semua berarti sudah dikerjakan. Kalau belum dikumpulkan, tetap dia akan meminta kumpulkan. Sampai sebanyak RHK yang Bapak Ibu ajukan pada saat itu. Ya, saya kira mungkin sementara itu Pak Suprapto ya, MC-nya. Mudah-mudahan nanti bisa kita dorong untuk bisa melaksanakan diskusi. Baik Pak Rahmat, pencerahan yang sangat luar biasa dan memberikan pengalaman untuk kita bersama. Sekali lagi tepuk tangan untuk Bapak Rahmat ya, luar biasa. Baik Bapak Ibu, tibalah saatnya untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab ya. Oke, baik Bapak Ibu. Mungkin di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan bisa raise hand untuk bertanya jika ada sesuatu hal yang ingin dipertanyakan atau mengkonfirmasi. Lagi? Waktu dekat perlu nggak mengikuti dan membuat ini gitu? Dari siapa? Mohon maaf.
Bapak Ibu Suaranya bisa raise jelas, hand? Iya. Bapak Ibu bisa raise hand bagi yang ingin bertanya. Sebentar, catatan ya Pak dari saya. Bapak dan Iya, monggo silakan, Ibu, Pak. kalau Bapak Ibu adalah kepala sekolah atau Bapak Ibu adalah pengurus kombel, saya lebih menyarankan semua sertifikat yang didapatkan itu lebih baik dari kombel atau dari komunitas belajar atau dari sekolah yang Bapak Ibu lakukan sertifikatnya. Saya tidak menyarankan sertifikat yang hanya diadakan oleh instansi tertentu yang tidak jelas, apalagi kalau ada embel-embel bagikan ke 5 grup, maka Anda akan daftar gratis. Nah, itu baru. Itu yang tidak boleh, Pak. Kalau menurut saya lebih baik dihindari yang begitu. Selain juga Bapak Ibu untuk menghindari phishing, Pak. Phishing itu adalah pencurian data yang kemungkinan Bapak Ibu klik pada saat Bapak Ibu daftar mengisi absen atau mengisi lain pada saat Bapak Ibu mengikuti itu. Ya. Monggo Pak Prapto. Baik, di sini ada pertanyaan Pak di kolom chat. Atau boleh langsung dulu Bapak Ibu, kalau tidak ada saya bacakan yang ada di kolom chat. Oke, baik, ada Bapak Sugi 123. Monggo silakan dari Bapak Sugi. Iya, Gumi, buku-buku ini. Terima kasih Silakan, Bapak. Bapak Sugi. Mau izin bertanya Monggo, pada Pak silakan. Rahmat. Ya. Ya, selamat siang Pak Rahmat. Nggak bosan-bosannya nih dari SMP 123 sudah datang ke sekolah nanya webinar juga nih. Begini Pak Rahmat. 123 ini Pak, SMP. SMP 123, Kelapa Gading. Oke. Ya, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Saya ingin tanyakan Pak Rahmat yang tentang progres pengumpulan dokumen di rencana hasil kerja. Di sini kan saya merencanakannya 3 kompeten rencana hasil, yaitu melalui meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipasi organisasi praktik pembelajaran sama webinar dan pelatihan. Nah, kalau yang rubrik meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi ini, apakah semua dokumen itu sama rata antar sekolah atau disesuaikan dengan sekolah masing-masing rubriknya ini? Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, tadi mengenai sertifikat yang Bapak sampaikan, memang sekarang banyak pelatihan-pelatihan yang ya, dikatakan mengambil kesempatan dengan kondisi seperti ini. Nah, saya sudah mengikuti seminar yang berhubungan yang di PMM. Ini apakah dikumpulkannya sekarang juga di bulan Februari? Karena saya juga sudah mengikuti, alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Ada 4. Kemudian yang bimbingan teknis ini, pelatihan ini, apakah ada boleh dari luar Pak? Misalnya langsung pelatihan dari PM4 yang berhubungan dengan pendidikan dimasukkan juga, bisa nggak Pak? Bukan dari PMM. Itu aja Pak pertanyaan dari saya Pak. Terima kasih Pak. Oke, Pak Prapto. Ya. Langsung ya. Ya, silakan monggo langsung aja. Biar nggak Silakan lupa, monggo Pak karena Rahmat. ini sudah ada 3 pertanyaan. Siap. Ini 123 pernah saya kunjungi Pak ya, sekolahnya ya Pak di Pulau Gadung, samping SMA 45. Iya betul Pak. Iya, betul Pak. Silakan. Ya. Yang pertama kaitan dengan RHK. RHK yang Bapak ajukan itu ditanggung-jawabi oleh Bapak sendiri. Jadi sesuai dengan RHK-nya. Tentu ketika mengajukan RHK masing-masing berbeda, silakan itu ditanggung-jawabi masing-masing. Jadi pastikan Bapak dan Ibu mengisi RHK sesuai dengan apa yang Bapak Ibu rencanakan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Bapak kemudian di dalam RHK tadi yang Bapak sudah buat, saya sudah coba susunkan ini Pak nih ya. Sebentar, nanti mungkin saya bisa kirim nanti ke panitia. Yang ini penjelasan RHK, pertanyaannya apa, bukti dukungnya apa. Nah, yang jadi permasalahan misalnya sertifikat. Selama itu sertifikatnya yang diminta bukan sertifikat yang muncul di dokumen PMM. Contoh yang dokumen PMM, Bapak Ibu belajar satu topik misalnya ya. Topik tertentu di PMM, maka itu harus sertifikat PMM. Kalau selama misalnya sertifikatnya seperti begini nih, misalnya yang pertama mungkin terlihat,
meningkatnya kompetensi sebagai partisipan kegiatan seminar, lokal karya, konferensi, simposium, dan atau studi banding lapangan sedangkan di bidang pendidikan. Berarti ini Bapak bisa partisipan, bisa jadi peserta, bisa jadi narasumber, bisa jadi penulis makalah, begitu ya, silakan. Ya, dan ini tentu tidak jadi masalah. Penyelenggaranya bebas, asal terpercaya. Ini tanda kutip ya, asal terpercaya. Jadi bukan abal-abal. Saya lebih dorong mending diadakan di sekolah ini. Mengupas salah satu soal, misalnya di masalah di sekolah. Pembuatan soal hot, bisa Pak? Ya, seminar soal hot, seminar soal AKM, misalnya. Atau bagaimana Bapak masih penasaran dengan CP, mempelajari ulang capaian pembelajaran, silakan di sini boleh dilakukan. Jadi tentu dalam prosesnya nanti Bapak dan Ibu pasti RHK yang Bapak Ibu susun itu sesuai dengan yang Bapak ajukan. Poin-poinnya pun juga akan sesuai dengan yang diajukan. Terakhir, semuanya di tangan Bapak Ibu Kepala Sekolah. Jadi nanti Bapak Ibu Kepala Sekolah lah yang ngecek semua hal yang dilakukan oleh Bapak Ibu semua. Mungkin itu Pak Sugi ya, sementara. Terima kasih Pak Rahmat atas penjelasannya. Oke, baik. Penjelasannya sangat luar biasa ya, menjadikan pencerahan kita bersama. Ada lagi yang ditanyakan, Pak Sugi? Sudah cukup ya, sekiranya. Baik, mungkin bisa beralih ke yang lainnya, kepada Ibu Sri Nur dari SMP 45. Monggo silakan Ibu. Monggo silakan. Suaranya belum terdengar, Ibu. Suaranya sepertinya belum terdengar. Tes, Bapak. Oh ya, silakan. Sudah bisa. Ya, terima kasih. Iya, agak berdengung Ibu Sri. Terima kasih Pak Suprapto. Iya, silakan Ibu. Apakah suara saya sudah terdengar, Pak? Sudah, monggo silakan. Tanya Bu itu tadi. Bu Eka belum pulang. Ya, terima kasih Pak. Kami dari SMP 45 Pak. Kebetulan kami di sini bersama-sama mengikuti kegiatan webinar ini. Saya mewakili teman-teman saya di sini ingin mengajukan ada mungkin 1 atau 2 pertanyaan ya kepada Pak Rahmat. Terima kasih atas penjelasan yang sudah diberikan sama Pak Rahmat tadi dari awal itu memberikan pencerahan kepada kami karena alhamdulillah SMP 45 kami sudah mulai mengisi persiapan observasi di PMM. Dan tadi informasi yang Bapak berikan merupakan tambahan-tambahan yang membuat kami lebih cerah lagi gitu Pak. Yang ingin kami tanyakan yang pertama Pak Rahmat tadi berkaitan informasi yang Bapak sampaikan tentang dokumen kehadiran kelas. Ini kan memang Bapak Kepala Sekolah ya Pak ya nanti yang mengupload ke PMM-nya. Pertanyaan saya adalah kalau tadi saya tidak salah dengar, mungkin takutnya saya salah, makanya saya ingin menanyakan kembali. Tadi Pak Rahmat ada memberikan informasi tentang dokumen kehadiran kelas yang diupload oleh Bapak Kepala Sekolah di akunnya. Apakah benar dokumen itu tadi merupakan dokumen kehadiran guru pada saat diobservasi? Karena selama ini pemahaman kami, saya dengan teman-teman dari sekolah lain juga memahami bahwa dokumen kehadiran kelas ini adalah dokumen kehadiran guru selama 1 semester. Tapi ini juga masih bingung gitu Bapak. Jadi mohon keterangannya lebih jelas untuk masalah tadi. Terus yang kedua Pak Rahmat, tadi kan Bapak menjawab pertanyaan dari Pak siapa tadi sebelum saya tentang apa tuh sertifikat. Nah untuk kegiatan kita hari ini kan kegiatan webinar ya, yang dilakukan oleh IGI. Nah, seandainya ini ada sertifikatnya, apakah sertifikat ini bisa kami gunakan, bisa kami upload ke
RHK kami yang kebetulan kami juga memilih kegiatan perencana kegiatan RHK-nya seperti yang tadi Bapak tampilkan paling atas tuh. Yang partisipan itu ya Pak ya. Bla 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 gitu. Apakah ini juga termasuk sertifikat yang bisa kami masukkan ke situ Pak? Apakah sudah sesuai? Terus yang ketiga Pak, 3 pertanyaan. Tadi saya mendengar bahwa kepala sekolah itu akan mengecek sertifikat yang sudah diupload oleh para guru-gurunya. Jadi kalau ada sertifikat yang tidak sesuai, misalnya sesuai dengan RHK-nya, apakah Bapak Kepala Sekolah yang bisa menghapus, atau Bapak Kepala Sekolah hanya meminta kepada guru yang bersangkutan untuk menghapus, mengganti, gitu Pak. Terima kasih, sementara itu dulu dari kami. Terima kasih banyak Pak Rahmat atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak KS, Pak Suprapto, langsung ya? Ya, silakan. Oke. Yang pertama, Bu, Silakan. yang saya tampilkan tadi itu akun kepala sekolah, Bu. Betul, Pak. Jadi itu hanya muncul di akun kepala sekolah. Sementara ini di akun Ibu masih berwarna abu-abu. Boleh dilihat. Saya belum memastikan, belum meyakini betul bahwa itu kemudian nanti di bulan Maret, April, Mei, atau Juni itu berubah jadi warna biru. Saya belum yakin. Jadi sementara ini penjelasan yang saya dapat adalah itu daftar kehadiran itu adalah kehadiran Bapak Ibu pada saat melaksanakan kegiatan observasi milik kepala sekolah. Sementara ya Bu ya, jawaban saya. Karena saya tidak tahu kemudian akunnya berubah atau tidak. Contoh misalnya, sekaligus menjawab pertanyaan kedua. Karena Pak Suprapto ini kepala sekolah, akun Pak Prapto itu sampai saat ini baru bisa ngecek. Belum bisa ngedit. Betul. Tapi di penjelasan yang kami dapat, nanti akunnya Pak Prapto pada saat dokumen itu bisa mengedit, mengubah isi dokumen sesuai yang diinginkan. Nanti, tapi sekarang masih belum ya Pak Prapto ya izin? Iya, belum Pak, masih Belum. abu-abu. Nah, nanti apakah di kemudian hari bulan Maret, April, apakah berubah? Nah, itu saya belum tahu. Tapi di penjelasan awal yang kami terima, waktu kami menggunakan akun-akun demo, itu sudah bisa nanti digunakan. Kenapa? Karena sekarang diminta gurunya konsentrasi pada observasi dulu. Pada konsentrasi pada observasi. Dengan dokumen-dokumen yang ada pada PMM. Jadi tidak perlu ditambah-tambah dengan yang lain. Jadi kontennya nggak usah, apakah di kelas guru melaksanakan pembelajaran diferensiasi? Jangan, biarkan aja. Karena itu ada RHK yang lain. Nah, RHK yang lain yang saya maksud adalah ini. Izin, saya tampilkan kembali RHK yang lainnya. Nah, RHK yang untuk supervisi adalah RHK yang ini. Kalau Bapak Ibu mengisinya. Yang ini, nomor 9. Meningkatnya kompetensi dan peran sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran. Ini didorongnya pada lesson study. Gitu, yang ini. Ya, yang nomor 9. Kemudian yang berikutnya, pertanyaan Ibu, sertifikatnya bagaimana yang sekarang? Ini bisa kita gunakan. Ya, asal tidak ada kata PMM-nya. Contoh nih, kalau ini sertifikatnya, konten unggulannya, ini ada di PMM. Harus di PMM. Jadi tidak bisa sertifikat yang sekarang dipakai. Yang ini PMM. Nomor 11. Nggak bisa dipakai yang sekarang. Ya, yang nomor 13 ini PMM. Nggak bisa dipakai di sini. Ya, yang 15 ini PMM. Nggak bisa Bapak Ibu upload begitu saja. Ya, tapi kalau nomor 1, yang ini C. Yang ini nomor 2, berbagi praktik baik di Kombel, ini Pak Ibu di MGMP bisa, di Kombel antar sekolah bisa, di Kombel sekolah bisa, nggak jadi masalah. Silakan. Sertifikatnya bisa diterbitkan oleh kepala sekolah, ketua Kombel, atau dinas, bisa. Yang nomor 3, ini bisa oleh sekolah atau kepala sekolah yang menandatangani. Go. Ya, kalau ini ada di PMM nomor 4.
Ya. Nomor 5 ini ada di PMM. Nomor 6 ada di PMM. Nomor 7 ada di PMM. Jadi tergantung oleh Bapak dan Ibu semua. Jadi ketika RHK-nya Bapak dan Ibu, RHK Bapak dan Ibu, misal RHK Bapak dan Ibu, misal nomor ini ya, yang upload RPP, biar kelihatan, biar gampang, yang poinnya banyak, 24. Yang ini, ya, maka terbit dulu di PMM, baru Bapak Ibu bisa melaporkan, ya, yang ini, gitu. Jadi selama itu tidak ada hubungan dengan PMM, maka Bapak dan Ibu bisa digunakan, termasuk sertifikat yang ini. Kalau file ini dibutuhkan, saya kirimkan. Ini rangkuman sederhana dari dokumen 7607, dirinya 7607. Kemudian Bapak dan Ibu, di lampiran 7607 itu ada lampiran dokumen persiapan observasi, itu dokumen A, dokumen B, dokumen C, dokumen D. Itu disiapkan ya Pak? Biar kelihatan, saya buka deh dokumennya, biar nyambung, biar terbuka. Ada 2 dokumen ya, dokumen guru dan kepala sekolah ya Pak? Betul, Ya, Pak, kita ya. buka yang guru ya, karena Iya, kepala monggo, sekolah silakan. nanti kepala dinas yang menilainya, kemudian didelegasikan pada pengawas satuan ya, pendidikan. pengawas ya, betul. Ya, nanti di kemudian hari. Itu dokumennya ini. Dari mulai rubrik persiapan dan seterusnya. Dokumen ini untuk apa? Nah, dokumen ini akan didorong, digunakan nanti kemudian hari dipakai untuk ini. Saya dorong dulu ke bawah Pak, biar kelihatan. Langsung ke sini. Jadi akan didorong ke SKP milik Bapak dan Ibu. Jadi SKP nanti itu tidak lagi ribet seperti yang sebelumnya. Sederhana. Bahkan di bawahnya di sini ada nilai dari nilainya itu. Ya, nilai SKP-nya. Yang pilihannya kalau ingin digunakan untuk kenaikan pangkat, itu nilainya sangat baik dan baik. Kalau sangat baik menjadi faktor pengali 150, kalau baik faktor pengalinya 100. Setiap jabatan fungsional yang dipegang oleh Bapak dan Ibu, contoh 3A, 3B itu sebutannya jabatan fungsional apa? Ahli pertama. 3C, 3D disebutnya ahli muda. 4A, 4B, 4C ahli madya. Kemudian 4D, 4E disebutnya ahli utama. Masing-masing punya koefisien pengali. Contoh, misalnya Bapak dan Ibu golongan pangkat ruangnya golongan 3C. Kalau 3C, maka diberikan pengali 25. Jadi sudah punya nilai 25 untuk angka kredit itu. 25 ini akan berkembang atau tetap tergantung penilaian SKP-nya. Kalau penilaian SKP-nya sangat baik, (200 ke 300) butuh 100. Maka kalau dia 37,5 tahun ini, tahun depan 37,5, tahun depan 37,5, 3 tahun naik pangkat ke 3D. PTK dan lain sebagainya sudah nggak ada. Tamat riwayat. Saya 4A, bagaimana hitungannya? 4A ke 4B itu butuh 100. 4,5 ke 5,5. Berarti kalau 4A, faktor pengalinya bukan lagi 25, tetapi 37,5. Berarti 37,5 kalau baik kali 100. Berarti dapat 37,5. Tetapi kalau Bapak dan Ibu sangat baik dinilainya SKP-nya, berarti 100 kali 37,5. Berarti dapat 56 sekian.
Berarti 150 kali 375 tahun ini, tahun depan 150 kali 37,5. Maka dalam 2 tahun 4A ke 4B pindah. Naik pangkat ke 4B. Kecuali kalau Bapak dan Ibu pindah jabatan, berganti, berubah jabatan fungsional. 3D ke 3C maka ada uji kom. 3D ke 4A ada uji kom. 4C ke 4D ada uji kom. Uji komnya di mana? Uji komnya di SIM PKB. Jadi nanti ada pemberitahuan, Bapak Ibu sudah bisa melaksanakan SIM PKB. Kemudian kalau kita melihat, saya tampilkan satu lagi biar kelihatan sekaligus ya sinerginya antara BKN dengan Kemendikbudristek ya. Jadi kalau kita lihat, saya perlihatkan ke sini, jadi nyambungnya, oh saya nggak sia-sia dong kalau begitu mengisi PMM itu, sangat betul, nggak sia-sia ya. Ini Pak, saya share ini, sinergi MM dengan e-kinerja. Jadi ini sudah ditandatangani oleh Pak Menteri, Mendikbud dengan PLT Kepala BKN. Jadi sudah nyambung PMM itu dengan e-kinerja. Lalu seperti apa prosesnya? Ini Pak prosesnya. Nah, di sini. Penilaian kinerja pegawai negeri sipil yang akan diusulkan kenaikan pangkat menggunakan aplikasi e-kinerja Badan Kepegawaian Negara yang integrasi dengan CASN sehingga instansi tidak perlu lagi melakukan rekon data SKP. Bagaimana naik pangkatnya? Kalau pakai Perka Kepala BKN nomor 12 tahun 2002, itu biasanya April dengan Oktobernya. Ngajuin naik pangkatnya. Kalau sekarang enggak. Bapak dan Ibu punya kesempatan 6 kali dalam setahun. Dengan Perka BKN nomor 4 tahun 2023. Maka Bapak dan Ibu sebagai bentuk lengkapnya, silakan Bapak Ibu baca 1 Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023. Kemudian Bapak Ibu baca Permenpan nomor 1 tahun 2023, Perka BKN nomor 3 dan Perka BKN nomor 4. Itu informasinya lengkap yang barusan saya sebutkan itu. Ada di situ semua. Jadi dalam prosesnya tentu ini berdasar di itu semua. Ya. Oke, saya kira itu. Mudah-mudahan bisa menambah informasi. Silakan monggo Pak Prapto. Baik, luar biasa Pak Rahmat ya, penjelasannya Bisa di luar Pak saya. Baik. Monggo silakan, masih ada waktu Bapak Ibu jika berkenan ingin bertanya terkait dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Rahmat yang sangat luar biasa tadi. Masih ada pertanyaan? Baik, ada Ibu Hanifah. Monggo silakan Ibu Hanifah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan Ibu. Iya, Pak Rahmat, terima kasih. Paparannya luar biasa sekali. Pak Rahmat ingin bertanya, kalau kita ingin mengajukan naik golongan di tahun 2024 ini, ketentuan kita uji kompetensi atau tidak itu seperti apa dan informasinya yang lebih lengkap tuh bagaimana? Itu yang pertama ya Pak. Yang kedua, ketika kita sudah ada kombel di sekolah kita, namun kita baru bisa melaksanakan kegiatan kombel itu adanya di lingkungan sekolah kita saja, belum mulai kepada di PMM ataupun di luar sekolah kita. Nah, itu bagaimana untuk struktur kepengurusannya? Apakah kita perlu tingkatkan kembali atau berjalan saja sesuai dengan yang ada pada saat itu? Seperti itu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan Pak Rahmat, monggo untuk dijawab. Suaranya masih mati Pak Rahmat, masih off suaranya. Mohon izin Pak Rahmat, suaranya off. Oke. Pastikan konversi PAK-nya sudah Ibu terima. Itu yang pertama. Karena selama proses terakhir Ibu kenaikan pangkat, misal terakhir Ibu naik pangkat di mana? Golongan apa? Maka itu akan dihitung oleh pemerintah menggunakan konversi PAK, pakai menggunakan Permenpan nomor 16 tahun 2009. Tapi yang unsur utama saja yang diambil, yang 90%. Sedangkan unsur
Penunjangnya yang 10% nggak dipakai. Jadi hanya yang utama saja. Nah, kemudian setelah konversi PAK Ibu dapatkan, ya, kalau untuk golongan 3A sampai dengan 4B itu menggunakan, maaf, 3A sampai dengan 4A itu menggunakan akun disepakati di dinas adanya, jadi nanti akan dibagikan oleh dinas. Tapi kalau Bapak Ibu 4B ke atas, 4B, 4C, 4D, 4E, maka Bapak Ibu sudah bisa buka dengan akun Simpakin punya Bapak dan Ibu. Ini sudah dapatkan. Jadi pastikan Ibu sudah mendapatkan itu. Kalau sudah mendapatkan, ternyata nilai Bapak dan Ibu itu sudah memenuhi, ya, sudah sampai pada jabatan yang diinginkan, maka Bapak dan Ibu akan diundang untuk melaksanakan uji kom. Adanya di mana? Adanya di SIM PKB. Pertanyaan nih dari Bapak dan Ibu. Artinya saya belum pernah lihat seperti apa bentuknya SIM Kalabim. SIM itu. Ya. Yang integrasi. Sebentar saya buka dulu biar kelihatan. Pak terintegrasi. Terintegrasi. Ntar Pak, belum kelihatan Pak. Saya posisinya lupa nyimpan, biar kelihatan ya. Iya. Biar kelihatan, dorong dulu, biar nanti Ibu Bapak bisa memperkirakan seperti apa sih posisinya integrasi Bapak dan Ibu. Oke. Izin, saya share screen lagi. Monggo silakan Bapak. Ini biar kelihatan, yang ini saya hapus dulu. Biar kelihatan sebentar. Sedang memilih window-nya. Oke. Ini Pak integrasi ya Pak? Ini nilai dasarnya diambil dari angka 400. 400 Pak, terlihat 400. Berarti kalau 400 orang ini pangkatnya apa ya Pak? 4A ya. Nah, dihitunglah oleh pemerintah. Ada angka kredit yang dinilaikan pada nilai integrasi 195.499. Maka jumlah angka kredit Bapak itu sekarang 590.000. Berarti golongan dia itu sekarang di mana? Di 4B. 5,5 kan? 4B. Gitu. Jadi dalam prosesnya yakinkan nanti Pak integrasi sudah dimiliki oleh Bapak dan Ibu. Diperoleh 3A sampai dengan A itu menggunakan aplikasi SIM disepakati, itu hanya dimiliki oleh dinas. Jadi Bapak Ibu boleh tanya ke dinas pendidikannya, nanti keluar paling lambat April. Paling lambat April. Tapi kalau Bapak Ibu golongan pangkatnya 4B ke atas, itu sudah punya masing-masing. Kira-kira bentuknya seperti begini. Nanti akan sama, bentuknya seperti begini. Ya, karena ini akan keluar serempak sebetulnya di 29 Desember 2023. Ya. Jadi pastikan Bapak dan Ibu haknya sudah Bapak Ibu peroleh. Kira-kira begitu. Monggo. Oh, yang kombel Pak Rahmat Hidayat. Oh. Yang kombel. Kombel yang apa? kombel. Komunitas belajar ya? tapi baru aktifnya di lingkungan sekolah. Oh, nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Kalau Bapak Ibu kemudian kombelnya sudah daftar-daftar di PMN, bagus.
tidak terdaftar enggak jadi masalah karena Bapak dan Ibu tidak dipersyaratkan tanda tangan ketua kombelnya itu atau kombelnya itu sudah terdaftar. Tidak dipersyaratkan ya. Boleh Bapak Ibu buka di 7607, enggak muncul kata-kata itu. Karena syarat untuk mendaftarkan kombel kan yang pertama adalah ketua kombelnya harus memiliki minimal 1 sertifikat yang sudah melewati aksi nyata. Jadi pakai kombel sekolah nggak jadi masalah, Bu. Ya, aman. Tenang aja, Bu. Nanti kok Tidak terdaftar juga nggak apa-apa ya di PMM kita. nggak apa-apa, Bu. Nanti kepala sekolah ini yang membuat, yang mengeksekusi juga kepala sekolah. Sekaligus tadi ada pertanyaan, bagaimana kalau pelaksanaannya PLT? Untuk sementara ini yang PLT belum ya. Jadi PLT itu baru bisa mengajukan rencana kinerja saja. PLT itu baru mengajukan rencana kinerja saja. Kalau PLT, ya. Nanti untuk pelaksanaan observasi, mudah-mudahan setelah tanggal 20 ini, Bapak dan Ibu sudah bisa dimunculkan yang PLT-nya. Sekarang dalam on proses. Jadi tunggu dulu aja yang PLT ini, ya. Sedang dalam on proses. Oke, monggo Pak Prapto. Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Masih ada satu lagi nih, Pak, dari Pak Asep. Monggo silakan, Pak. Masih ada waktu. Silakan. Bapak Asep dari Pegadungan. Monggo silakan, Pak Asep. Sekali lagi dari Bapak Asep, mungkin ada yang ditanyakan atau mau dikonfirmasi? Nanti semua file saya share ya. Ya, baik. Pak, nanti bisa Saya kirim ke panitia ya, Pak. Saya ya, silakan. nomor Bu Indri ya. Iya, Bapak Ibu nanti ditunggu filenya nanti oleh Bapak Rahmat akan dikirim ya. Baik, ada lagi yang ditanyakan Bapak Ibu? Mungkin sudah jelas Pak ya semuanya ya. Sudah luar biasa ya Bapak Ibu. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak dari kegiatan hari ini saya ucapkan terima kasih yang sangat luar biasa untuk Bapak Rahmat berkenan hadir untuk membersamai kita hari ini, khususnya untuk suku dinas Jakarta Barat nih Bapak Ibu guru nih yang sangat luar biasa nih. Jangan bosan-bosan ya Pak Rahmat ya untuk membersamai kita nih di Jakarta Barat khususnya nih. Siap. Ada pesan Pak untuk kita semuanya. Kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi. Kalau udah umur panjang boleh kita webinar kembali. Luar biasa, tepuk tangan Bapak Ibu untuk Bapak Rahmat. Terima kasih Pak. Baik. Bu, izin saya live duluan Pak ya, Bu. Iya, monggo silakan Bapak Rahmat. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang sudah atau masih hadir di sini, Bapak Ibu, saya ingatkan untuk mengisi daftar hadir di kolom chat Bapak Ibu. Sekali lagi saya ingatkan untuk Bapak Ibu mengisi daftar hadir untuk mendapatkan sertifikat elektronik. Sekali lagi Bapak Ibu mohon izin untuk link mengisi aksennya mana Pak? Kok saya belum dapat ya? Ada di kolom chat Bapak Ibu di ketutup kali ya Pak saya kan pakai HP. Baik, nanti mungkin panitia untuk bisa mengirimkan ulang ya. Sekali lagi untuk panitia mohon dibantu untuk mengirimkan ulang kembali linknya sehingga nanti Bapak Ibu yang masih hadir di sini bisa mengisi daftar hadir. Bapak Ibu mohon izin untuk 1 atau 2 orang untuk melakukan refleksi kegiatan hari ini. Mungkin dari Bapak Ibu salah satu bisa berkenan. Mungkin dari Ibu siapa nih? Ya, ada yang mengangkat tangan. Baik, ini saya Bu Siti Nuraini. Bu Siti, mungkin bisa refleksi hari ini mewakili teman-teman nih Bapak Ibu. Silakan yang Bu ikut Siti dikit ya Pak ya. Nuraini, silakan dari SMA. Yang ikut itu cuma kisaran 300 ya. Di jam kerja masih off Ibu Siti? Masih off? Oh, ada gangguan. Ya. Baik. Mungkin dari Bapak Ibu, Pak Asep mungkin bisa memberikan refleksi untuk kegiatan hari ini, Pak Asep. Bapak Asep bisa memberikan refleksi untuk mewakili Bapak Ibu di sini. Baik, mungkin tidak mendengar suara saya. Mungkin ada Bapak Ibu yang oke, ini Bu Minuk dari Kapuk 13.
Monggo silakan Bu Minu untuk memberikan refleksi kita hari ini. Bu Minu, silakan. Ayo. Silakan dibuka mic-nya, Bu Minu. Ya, silakan Bu Minu. Mic-nya belum terbuka, Ibu. Mic-nya masih off. Ya. Mic-nya masih off. Masih off. Oke. Baik, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Minu. Iya, terima kasih atas inspirasinya pada hari ini. Alhamdulillah, pertanyaan yang sudah lama kita nantikan ini sudah terjawab dengan mengikuti webinar ini. Karena memang kebetulan kepala sekolah kami masih PLT, jadi kami menunggu-nunggu nih kabarnya bagaimana cara untuk melanjutkan HRK ini. Terima kasih atas inspirasinya dan info yang telah diberikan. Baik, itu saja, Pak Prapto. Baik, terima kasih Bu Minuk ya. Mungkin satu lagi Pak Iqbal, mungkin yang bisa memberikan refleksi untuk pertemuan kita hari ini. Pak Iqbal Nur Rahman dari SMPN 269. Ya Pak. Monggo silakan. Terima kasih Pak. Ya, monggo silakan. Jelas Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Silakan. Ya. Alhamdulillah sangat beruntung yang hadir pada hari ini karena materi yang disampaikan itu sangat jelas, mudah dipahami, cuma sedikit Pak agak terburu-buru Pak ya. Mudah-mudahan kalau ada videonya Pak, ada videonya bisa di-share kembali Pak, sehingga benar-benar bisa memahaminya. Tapi saya angkat jempol Pak dengan Pak Rahmat, penjelasannya sangat bagus sekali, akurat, gitu, tuntas Pak kelihatannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua, dan di lain kesempatan kegiatan seperti ini benar-benar bisa dilanjutkan oleh IGI. Ya. Terima kasih banyak Pak Foto atas kesempatan webinar hari ini. Kami atas nama teman-teman yang hadir sebagai peserta, sekali lagi mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iqbal Nur Rahman dari SMPN 269 yang sudah mewakili, dan Bu Minu tadi sudah mewakili refleksi kita hari ini. Berarti refleksi kita hari ini luar biasa ya Bapak Ibu, bahwa untuk kegiatan hari ini sangat bermanfaat sekali. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa melakukan pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah dengan baik, terutama untuk wilayah Jakarta Barat. Bapak Ibu, sebelum saya beralih ke Ibu Indri sebagai pembawa acara, saya tutup dengan pantun Bapak Ibu ya. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi ya. Kalau ada umur panjang, boleh dong kita webinar kembali ya. Satu lagi Bapak Ibu ya. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Baik Bapak Ibu, demikianlah kegiatan hari ini. Saya akan kembalikan ke Bu Indri sebagai pembawa acara. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Pak Suprapto, keren. Moderator yang hebat, narasumber yang hebat. Saya ingatin lagi Bapak Ibu guru hebat dan kepala sekolah yang hebat bahwa acara webinar kita ini adalah diselenggarakan oleh IGI Jakarta Barat dan komunitas guru penggerak. Ya, seperti tadi kita dengarkan sama-sama Mars IGI bahwa IGI adalah Ikatan Guru Indonesia yang mengemban visi mencerdaskan bangsa, mendidik generasi mulia, menjunjung kehormatan dan kode etik guru. IGI, Ikatan Guru Indonesia, bersumpah menjadi guru sejati mengabdi untuk negeri menjadi mutiara Ibu Pertiwi. IGI, Ikatan Guru Indonesia bermutu, jujur, dan profesional menjadi pelopor perubahan pantang mengajar kalau tidak belajar. IGI, Ikatan Guru Indonesia terdepan dalam ilmu, sharing and growing together. Ya, Bapak Ibu, demikian acara kita sudah selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya, atas antusiasnya menunjukkan bahwa kita semua menjadi adalah guru dan
pengajar pendidik yang hebat, yang sangat menjunjung profesionalitas kita, ya Bapak Ibu guru dan Ibu Bapak kepala sekolah. Saya akhiri dengan burung Irian, burung cendrawasih, kayak kata nggak mau kalah sama Pak Prapto. Tapi burung Iriannya punya Pak Rahmat. Asik. Cukup sekian dan terima kasih para guru dan kepala sekolah yang hebat. Luar biasa. Hari Jumat, mari kita bersama.